Guru penggerak bakal isi 55 formasi kepala sekolah yang kosong di Kabupaten Pati. Gibran minta manajemen Persis Solo blacklist supporter rusuh imbas dari kerusuhan Persis versus Persebaya Sabtu lalu. PT Kereta Api Indonesia raih 3 rekor museum muri miniatur lokomotif 3 dimensi. Selamat sore pemirsa, bersama saya Puji Lestari, inilah Jateng hari ini. Pemirsa, buntut dari defisit anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Rembang, untuk sementara semua kegiatan dan aktivitas DPRD vakum mulai Senin 3 Juli 2023 hingga batas waktu yang belum ditentukan. Beginilah suasana kantor DPRD Kabupaten Rembang yang nampak sepi tanpa aktivitas, imbas dari carut-marut APBD Rembang. Sejumlah ruangan fraksi terlihat kosong hingga kegiatan dan aktivitas DPRD Rembang yang mulai vakum, bahkan kantor, halaman, dan parkiran tampak lengang. Gunasi selaku anggota DPRD Kabupaten Rembang juga membenarkan bahwa sementara ini memang aktivitas DPRD dihentikan sementara waktu. Dirinya pun tak bisa memastikan hingga kapan situasi ini berlangsung. Ini memang berkaitan dengan anggaran. Jadi APBD kita sudah diketahui halayak umum kan memang ada yang bilang carut-marut, ada yang bilang ya memang ini baru tahap apa ya namanya ya, tidak seperti biasanya lah memang APBD ini yang tahun ini, sehingga kita memang harus gitu, kita harus berhenti, dan ini bukan hanya di Sekwen tapi semua OPD nunggu kejelasan keuangan tersedia. Sampai kapan itu, Pak? Nah ini belum, ini TAPD baru kita ubur-ubur, kita sudah rapat dengan TAPD sudah 3 atau 4 kali menanyakan itu, kan tetapi belum dijawab dengan pasti angka pastinya berapa. Banyak kemarin disampaikan tetapi kepastiannya belum, sehingga kita memang rekomendasi Banggar itu kemarin suruh kegiatan di cut off semuanya, sehingga dihitung yang pasti defisitnya berapa. Terus dihitung juga kegiatan yang sudah dijalankan dan belum dibayar. Dalam hal ini Gunasi berharap agar kondisi ini cepat berlalu. Pasalnya jika kondisi seperti ini terus berlanjut, maka dipastikan akan menghambat semua kegiatan. Tak hanya itu, DPRD bahkan nantinya akan berimbas pada aktivitas OPD-OPD lainnya. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV, melaporkan. Pemirsa, pasca longsornya tanah di tambang galian C di Desa Wegil, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Jawa Tengah Cabang Kendeng Muria bersama Inspektur Tambang Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia lakukan investigasi. Penelusuran ini dilakukan untuk mengkaji kejadian longsor yang menewaskan 1 orang sopir truk. Ini di mana, Pak, ini, Pak? Pasca kejadian longsor pada Minggu 2 Juli lalu, yang menelan korban 1 orang sopir truk ini, kini lokasi tambang CV Tri Lestari dilakukan investigasi. Penelusuran dilakukan oleh Dinas ESDM Cabang Kendeng Muria, Inspektur Tambang Kementerian ESDM serta Polresta Pati. Penelusuran ini akan berlangsung 4 hari dan nantinya hasilnya berupa rekomendasi agar peristiwa longsornya material tak terulang kembali. Irwan Edi Kuncoro selaku Kepala ESDM Jawa Tengah Cabang Kendeng Muria mengungkapkan penelusuran hari pertama dengan memeriksa beberapa saksi yang melihat secara langsung terjadinya longsor, serta melihat rona sekitar tambang yang perlu disikapi. Irwan menyebut CV Tri Lestari merupakan perusahaan tambang yang berizin dan sudah menjalankan SOP dengan baik. Meski demikian, investigasi ini pun nantinya dapat mengungkap longsornya tanah ini masuk ke dalam 5 kriteria kecelakaan tambang atau tidak. 5 kriteria yang termasuk dalam kecelakaan tambang itu adalah yang pertama itu adalah benar-benar terjadi. Yang kedua, dia berada di dalam lokasi kegiatan pertambangan. Kemudian yang ketiga,
itu adalah mengakibatkan cedera pada pekerja tambang. Ya, kemudian terjadi pada jam kerja usaha kegiatan penambangan ini. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima adalah tadi adalah terjadi di dalam wilayah kegiatan usaha pertambangan atau wilayah kerja proyek. Nanti seperti itu. Jadi itu yang lima unsur inilah yang nanti akan menjadi suatu hasil investigasi, suatu kesimpulan apakah ini termasuk dalam kecelakaan kerja tambang atau tidak. Nah, nanti dari itu akan memberikan rekomendasi. Irwan menambahkan selama 4 hari proses investigasi ini tidak selalu dilakukan di lokasi tambang, namun juga dilakukan di kantor. Barulah jika memerlukan tambahan data, maka pihaknya bersama tim akan kembali terjun ke lapangan. Diketahui tebing galian C di lereng Pegunungan Kendeng, tepatnya di Desa Wekil, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati ini longsor pada hari Minggu 2 Juli 2023 sekira pukul 11:30 waktu Indonesia Barat dan menimpa satu truk pengangkut material yang melintas di bawahnya hingga mengakibatkan sang sopir truk tersebut tewas. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Hatta Kastor Pati, surganya alat tulis dan perlengkapan sekolah serta kantor. Mau cari buku? Ada. Mau cari alat tulis? Ada dong pastinya. Atau mau cari tas? Juga ada. Semuanya lengkap di Hatta Kastor Pati.
Kami siap melayani Anda dengan sepenuh hati. Alamat kami ada di Jalan Pemuda nomor 204, Kabupaten Pati. Buka dari jam 8 pagi sampai jam setengah 9 malam. Anda mau cari kami di e-commerce? Juga tersedia. Atau Anda bisa mengunjungi Instagram dan TikTok kami di @hataka.official. Ayo, tunggu apa lagi? Penuhi kebutuhan alat tulis dan aksesoris sekolah serta kantor Anda di Hataka Store Pati. Ada buku, ada meja. Yuk beli di Hataka Store aja. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Bentrok antar supporter pendukung Persis Solo yang terjadi di Stadion Manahan pada Sabtu lalu membuat geram Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka. Gibran meminta manajemen Persis Solo untuk memblacklist supporter rusuh tersebut. Gesekan sesama supporter Persis Solo terjadi pada laga perdana Persis melawan Persebaya Surabaya pada Sabtu malam 1 Juli 2023 di Stadion Manahan. Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka menyayangkan kejadian tersebut. Gibran pun langsung meminta Direktur Persis Solo Kevin Nugroho agar langsung memblacklist supporter rusuh tersebut. Pihaknya tidak ingin kerusuhan ini terulang kembali, mengingat Indonesia saat ini masih dalam pantauan FIFA usai Indonesia ditetapkan sebagai tuan rumah Piala Dunia U17. Yang jelas tidak boleh terjadi lagi. Orang yang bersangkutan ya, kalau bisa di blacklist sekalian aja pelakunya. Dan provokasi yang melakukan tindak-tindak kejahatan seperti itu. Ada yang dikasih nanti kita urus dengan Kevin ya. Gibran juga telah melakukan komunikasi dengan panitia pelaksana. Dalam hal ini petugas keamanan dari Polresta Solo pun juga telah bersiaga sebagai upaya kondusivitas di wilayah kota Solo. Dari Solo, Raditya Hermansyah, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Kabupaten Pati kini alami kekosongan formasi 55 kepala sekolah untuk jenjang sekolah dasar. Menyikapi hal ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pati menyiapkan guru penggerak yang telah memenuhi syarat untuk mengisi formasi kepala sekolah tersebut. Sebanyak 55 formasi kepala sekolah dasar di Kabupaten Pati kosong. Kekosongan ini nantinya akan diprioritaskan bagi guru penggerak yang telah memenuhi persyaratan. Seiring dengan hal tersebut, kini lulusan guru penggerak angkatan kelima telah lulus dan nantinya output dari guru penggerak ini dapat mengisi kekosongan kursi kepala sekolah serta pengawas sekolah. Guru penggerak ini pun digembleng selama 9 bulan untuk kepemimpinan pembelajaran. Meski demikian, di Kabupaten Pati sendiri baru ada 128 guru penggerak dari angkatan 1 hingga 4, dan untuk pengangkatan kepala sekolah terdapat persyaratan berupa usia, golongan serta status pegawai negeri sipil. Dari angka tersebut terdapat 88 orang yang telah memenuhi syarat dan 21 orang yang telah menjabat sebagai kepala sekolah. Santi Ambarukmi selaku Direktur Guru PAUD dan Dikmas mengungkapkan,
Secara nasional, guru penggerak dibutuhkan sebanyak jumlah sekolah. Penggerak kalau secara nasional tentu perlu banyak, karena kan sejumlah kepala sekolah harusnya kita mengisi kepala sekolah itu menjadi guru penggerak. Ya kalau sejumlah sekolahnya 400.000 kan kita perlu 400.000. Jadi sama halnya dengan Pati juga. Kalau Pati memiliki misalnya sekolahnya itu ada sekitar ya katakan 5.000 atau 10.000 begitu ya, kita memerlukan 10.000 juga guru penggerak. Jadi kalau kata masing-masing kabupaten. Pentingnya guru penggerak. Nah ini Pak, karena sekarang transformasi itu cepat sekali. Transformasi itu cepat sekali sehingga kita perlu ada orang-orang yang memang perlu melihat ke depan. Itu. Nah untuk jangka panjang guru penggerak ini sangat bermanfaat untuk peningkatan siswa, masih belajar siswa. Karena pendidikan kita kan sekarang ini dengan kecepatan teknologi, ya itu mereka langsung bisa beradaptasi. Pihaknya pun menambahkan nantinya guru penggerak yang akan dijadikan kepala sekolah ini juga akan diuji kompetensinya, serta akan dievaluasi sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas belajar siswa. Parianto selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pati menegaskan terdapat 55 formasi kepala sekolah yang kosong, yang nantinya akan diambil dari formasi guru penggerak. 55 sampai bulan Mei terisi. Nanti kita sedang dalam proses untuk demikian. Pada bulan Mei mendatang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pati menargetkan sebanyak 55 jabatan kepala sekolah yang kosong tersebut dapat terisi, dengan memprioritaskan dari unsur guru penggerak yang dinilai telah memenuhi persyaratan. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV, melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera.
Hatta Castor Pati, surganya alat tulis dan perlengkapan sekolah serta kantor. Mau cari buku? Ada. Mau cari alat tulis? Ada dong pastinya. Atau mau cari tas? Juga ada. Semuanya lengkap di Hatta Castor Pati. Kami siap melayani Anda dengan sepenuh hati. Alamat kami ada di Jalan Pemuda nomor 204 Kabupaten Pati. Buka dari jam 8 pagi sampai jam setengah 9 malam. Anda mau cari kami di e-commerce? Juga tersedia. Atau Anda bisa mengunjungi Instagram dan TikTok kami di @hattaka.official. Ayo, tunggu apa lagi? Penuhi kebutuhan alat tulis dan aksesoris sekolah serta kantor Anda di Hatta Castor Pati. Ada buku, ada meja. Yuk beli di Hatta Castor aja. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Setelah 3 tahun para petani garam di Brebes vakum akibat cuaca yang tidak menentu hingga sering alami kerugian. Kini mereka kembali memproduksi garam di tengah cuaca panas yang diprediksi akan berlangsung lama. Cuaca buruk dan ekstrim yang melanda wilayah Indonesia beberapa tahun terakhir membuat industri pembuatan garam yang berada di Desa Sawojajar, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Brebes tak bisa memproduksi garam krosok selama 3 tahun. Akibatnya stok garam di gudang ludes tak tersisa. Para petani garam terpaksa tidak memproduksi selama 3 tahun terakhir akibat kondisi cuaca yang tidak menentu. Para petani memutuskan membiarkan begitu saja ratusan hektar lahan produksi garam lantaran takut kembali merugi. 3 tahun. Nggak produksinya kenapa, Pak? Itu kan cuaca nggak bisa dianu, hujan terus, nggak ada kemarau. Berarti 3 tahun yang lalu nggak ada kemarau ya? Iya. Ini tahun ini berarti produksinya telat, Pak? Ya termasuknya nggak telat, pas bulannya. Biasanya bulan itu mulai biasanya. Karena berhubung ini kan tambangnya terlalu darat, akhirnya prosesnya duluan, Mas. Sebelah sana juga belum dikeringkan, baru ini. Setelah 3 tahun lamanya tidak memproduksi garam, kini mereka bersiap kembali memproduksi garam. Sejumlah petani garam meyakini musim kemarau di tahun ini memiliki durasi waktu lebih lama, sehingga sangat mendukung untuk memproduksi garam. Karena cuaca tahun-tahun kemarin itu kemaraunya nggak jadi, istilah petani itu kemarau basah, sehingga harusnya sudah mau diterop, malamnya hujan, ya hangus. Nah itu akhirnya produksi gagal. Makanya sekarang nggak ada barang, nggak ada stok. Setelah 3 tahun lamanya sejumlah petani garam berhenti produksi akibat cuaca yang tidak mendukung ini, para petani garam berharap harga garam tetap stabil, agar nantinya setelah panen para petani mendapatkan untung dari hasil penjualan. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, PT Kereta Api Indonesia memamerkan miniatur lokomotif DD52 yang pernah beroperasi di Indonesia di Lawang Sewu, Kota Semarang. Miniatur 3 dimensi tersebut pun berhasil meraih 3 rekor museum muri sekaligus.
Capaian ini diraih berkat kolaborasi KAI bersama Indonesia Railway Preservation Society 3D Zaiku Indonesia. Penasaran seperti apa bentuk miniatur ini? Berikut liputannya untuk Anda. Seperti inilah miniatur lokomotif uap 3 dimensi DD52 yang dipamerkan di Lawang Sewu, Kota Semarang. Replika lokomotif terbesar ini berhasil dibuat oleh PT KAI bersama komunitas pecinta kereta api Indonesia Railway Preservation Society atau IRPS dan 3D Zaiku Indonesia. Pembuatan lokomotif ini memecahkan 3 rekor muri. Rekor pertama sebagai rekor miniatur lokomotif terbesar dengan teknologi cetak 3 dimensi di Indonesia yang dianugerahkan kepada KAI dan IRPS. Rekor kedua dianugerahkan kepada KAI dan 3D Zaiku berupa rekor pengoperasian printer 3 dimensi secara non-stop terbanyak. Kemudian rekor ketiga adalah rekor buku tentang stasiun kereta api aktif terbanyak yang dianugerahkan kepada IRPS. Riki Dwi Agusti selaku Ketua Umum Indonesian Railway Preservation Society menyebut usulan pembuatan miniatur lokomotif ini pertama kali datang dari Indonesia Railway Preservation Society sebagai upaya untuk mengenang lokomotif yang pernah berjaya di Indonesia dan kini telah menjadi sejarah. Karena alasannya secara fisik sudah tidak ada di Indonesia. Jadi kita sebagai komunitas pecinta kereta api bagaimana caranya supaya kita bisa mengenang dan bisa memvisualisasikan dulu tuh seperti apa lokomotif yang terbesar yang ada di Indonesia. Ini salah satu lokomotif terbesar ini ya kita buat miniatur lokomotif DD52. Dan lokomotif ini dulunya aktif di jalur pegunungan, di jalur Garut. Nah, dan ini membuatnya selama 14 hari. Kita mulai itu printing tanggal 7 sampai tanggal 21 di stasiun Semarang Tawang, Bank Jateng. Miniatur kereta ini terbuat dari bahan filamen plastik dengan panjang mencapai 6 meter dan lebar 80 cm, serta berat 400 kg yang dibuat secara 3D. Selama 14 hari sebanyak 35 unit printer bekerja non-stop selama 24 jam di lobi stasiun Tawang. Sebanyak 180 roll filamen dan 10 liter persin UV dihabiskan untuk proses mencetak lokomotif 3D ini. 3D modeling ini menghabiskan 1996 komponen yang selanjutnya dirakit sehingga menghasilkan bentuk lokomotif uap yang utuh. Sementara itu Raden Agus Dwinanto Budiaji selaku AVP of Corporate Secretary PT KAI mengungkapkan rasa bangganya dengan menobatkan rekor muri pada miniatur lokomotif 3 dimensi ini. Sebetulnya awalnya idenya dari teman-teman dari RPS ya, karena setiap ulang tahun mereka pasti punya ide-ide apa terkait dengan perkereta-apian. Nah, kami menyambut baik dan kita laksanakan acara mulai dari perakitan waktu itu printingnya ada di stasiun Semarang Tawang selama 14 hari. Setelah 14 hari selesai dirakit, kemudian kita lakukan showing ya hari ini ya di Lawang Sewu yang nantinya akan kita kelilingkan juga setelah dari Lawang Sewu ke stasiun-stasiun yang ada di kereta api. Untuk di mana saja nanti akan kita diskusikan terlebih dulu karena mungkin kita pertimbangan mobilisasi yang terkait dengan jenis model bahan dari miniatur ini kan sangat sensitif ya, nanti kita hati-hati juga. Hadirnya pameran miniatur KAI di Lawang Sewu ini tentunya menarik perhatian dari pengunjung yang datang. Tak sedikit pengunjung pun memuji dan kagum terhadap miniatur lokomotif ini. Saya juga dari kecil hobi lihat kereta api ya. Nah, cuma yang kalau untuk yang ini nih klasik sekali dan baru pertama kali dibuat dengan media plastik ya, ABS, menggunakan mesin 3D printing. Dan itu informasinya saya dengar katanya hampir 200 kilo bahannya dan itu boleh dibilang luar biasa, gitu, luar biasa, sangat hebat. Setelah dipamerkan di Lawang Sewu, miniatur ini juga akan dipamerkan di sejumlah stasiun di Indonesia. Selanjutnya tim juga merencanakan pembuatan miniatur kereta panoramik, lantaran saat ini kereta panoramik merupakan kereta api terbaik yang dimiliki PT KAI. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV melaporkan.
Pemirsa, DPRD Kabupaten Pati melakukan sidak ke salah satu gudang filet ikan di Desa Banyutawa, Kecamatan Dukuh Seti. Rombongan anggota legislatif dari Komisi C ini merekomendasikan penutupan gudang tempat usaha filet milik warga yang dianggap meresahkan masyarakat. Polemik keberadaan usaha filet ikan di Desa Banyutawa, Kecamatan Dukuh Seti membuat DPRD Pati gerah. Rombongan Komisi C pada Selasa 4 Juli 2023 melakukan sidak ke lokasi gudang yang berada di tengah permukiman warga tersebut. Wakil Ketua DPRD Pati Muhammadin yang memimpin rombongan menyebut polusi udara dengan bau ikan yang menyengat dianggap mengganggu warga sekitar lokasi. Pada sidak kali ini, pihaknya juga mengajak tim dari Dinas Lingkungan Hidup untuk menguji pH air dan uji kelayakan limbah. Politisi dari PKB tersebut juga mempersoalkan lokasi tersebut berdekatan dengan lokasi madrasah ibtidaiyah yang dianggap mengganggu kegiatan belajar mengajar. Sehingga pihaknya merekomendasikan penutupan usaha filet tersebut dalam waktu dekat ini. Tangan kami Komisi C DPRD Kabupaten Pati ini di lokasi usaha filet ini berdasarkan pengaduan dari masyarakat. Sudah lama pengaduan ini. Masyarakat di sini ada masyarakat biasa, ada masyarakat sekolah, artinya wali-wali murid, wali-wali guru-guru, dan bisa dilihat sendiri berdekatan mepet sama madrasah. Ini resah terhadap polusi yang ada di sini. Baik, terutama lagi polusi itu polusi udara, tingkat bau. Nah ini kan udah nggak layak usaha. Usaha ini nggak ada izinnya apa-apa. Bangunannya ada bangun tapi bukan izin usaha. Nah sehingga kami mendapat pengaduan dan kemarin sudah dibahas di Dewan. Akhirnya kita datang di sini. Nah, rekomendasi kita insya Allah nantinya ya tidak kemarin sebetulnya. Usaha-usaha yang sekiranya dikontrol oleh masyarakat dan mengganggu, terutama mengganggu pendidikan, ya seharusnya apalagi tidak ada izin, ya sudah sepatutnya itu ditutup. Sementara itu, Wildanu Haladun, selaku pemilik usaha filet yang dipermasalahkan tersebut, menganggap apa yang dilakukan anggota DPRD Pati tidak memenuhi rasa keadilan. Pasalnya gudang filet ikan di Banyutawa tidak hanya miliknya. Setidaknya ada 8 gudang filet di desa tersebut, sehingga ia mempertanyakan mengenai permasalahan yang disandung tempat usahanya tersebut. Terlebih pihaknya juga telah membuat saluran pembuangan limbah yang langsung mengarah ke laut. Tanah Mas, piye yo Mas iki ditututi wong berah wong ora duwe akeh yo Mas. Lah terus ora ono gara-gara langsung dikon nutup, dipengen nyambut gawe udah sakake sing kerja Mas. Saya karyawanku udah piye mana ora cara wong ora duwe kabeh. Lha iku dekne sepihak. Ana gudang 8 sing dikon nutup mek gudang kunto. Sing kabeh yoga. Sama-sama usaha pilet juga di sini Pak ya. Padha-padha pilet kabeh Mas iku. Dengan ikan yang sama. Ngoten Mas. Dan ini langsung kon nutup sepihak entok langsung tan kenang ora. Intinya keberatan dengan Mas, keberatan. Usaha sih dilakukan. Usaha tak wis suwe ya. Wis kabeh ngene gak ora masuk ono Pak. Nggih. Dalam hal ini tim uji kelayakan dari DLH Pati juga mengambil sampel limbah untuk dilakukan uji laboratorium. Dari hasil uji tersebut nantinya akan menjadi salah satu bahan pertimbangan apakah usaha filet ikan milik Wildanu ini layak beroperasi ataukah akan ditutup paksa. Dari Pati, tim Lingkar TV melaporkan. Demikian Jateng hari ini, saya Puji Lestari dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.